Oke, selamat datang di channel saya Anak Tua bersama gue teman saya di segmen Mari Diskusi. And let's go guys. Mari diskusi. Alright guys, jadi sudah bersama kita di sini. Ya nggak? Kali-kali ya kan, waktu itu udah pernah bareng Koi Pixel, bareng sama Bagas, bareng sama Aldo, bareng sama Dani. Belum pernah ada kaum Hawa yang menemani saya untuk ngobrol. Jadi kali ini di sebelah saya ada Maria. Maria apa? Coba lihat, coba. Maria apa? Maria aja. Maria aja. Iya. Kalau username biasanya saya go by Narveya. Mungkin bisa coba cari. Mampus nggak? Mungkin bisa coba cari. Tertulis di bawah. Oke. Jadi kenapa gue hari ini barengan sama Maria? Jadi Maria ini wanita dari Bandung yang gue kenal dari grup apa judulnya grup Nintendo Bandung. Nintendo Bandung. Jadi dalam situ kan ada Bagas yang waktu itu pernah ngobrol sama kita, ada Ganis juga dari ADG di sana, ada Adit juga, banyak deh. Salah satunya ada Maria. Jadi sebenarnya hari ini jadwal gue itu bukan jadwal sih, agendanya adalah untuk ngobrolin mengenai gaming industries dan bagaimana video game dan orang Bandung. Sebenarnya temanya itu. Cuman Maria itu menggoda gua dengan pembahasan mengenai gacha. Jadi hari ini kita kayaknya bakal ngomongin tentang gacha dan game gacha dan apa itu gacha. Tapi sebelumnya Maria, lu sendiri referensi platform gaming yang lu mainin, pernah mainin itu mostly apa aja sih? PC sih saya. PC? Ya lebih seringnya komputer. Oke. Aku konsol tuh sebenarnya baru mulai main itu juga pas Nintendo DS sama Switch sekarang, karena memang. Oh gitu. Karena sebenarnya orang tua nggak terlalu seneng saya main game. Jadi PC itu setidaknya terlihat tidak terlalu game. Tidak terlalu game dan bisa dipakai berbagai macam yang lain. Jadi bisa pakai alasan sekolah atau apa. Jadi PC. Lagi ya HP sih. HP. Tentunya sekarang HP. Dan hal yang paling menarik buat gue adalah saat Maria ini ngebahas tentang gacha. Kenapa? Karena ternyata doi ini cukup dalam. Dan itu kayak gue dapet hidayah gitu loh, kayak yang tiba-tiba ternyata di pergacaan, di video game dan pergacaan itu ada beberapa hal yang gue sama sekali nggak tahu sebagai gamers. Tapi pertama nih, sebelum kita lebih jauh lagi ngobrolnya Maria, gacha itu sendiri apa sih pengertiannya menurut lo? Yang mudah teman-teman biar paham gacha itu apa? Coba. Jadi tuh gacha itu sebenarnya tuh dia itu termnya dari bahasa Jepang ya. Yes. Mesin gashapon. Nah, gashapon ini tuh dimana ada karakter figurin gitu ya di dalam mesin. Kamu masukin currency, nanti kamu roll. Apakah kamu dapat karakter yang kamu suka atau mungkin karakter yang rare, limited edition, atau apapun lah yang pokoknya apa yang kamu incer. Kalau kamu nggak dapat, kamu mungkin sedih terus kamu malah nge-roll lagi. Nah itu dibikin versi digital dalam wujud namanya gacha games. Nah gacha games ini sebenarnya itu sedikit masalah ya untuk di kaum gamer karena ini kan intinya kayak loot box ya, dimana kamu bayar, kamu dapat apa yang kamu mau atau enggak. Itu mereka sebenarnya sudah mulai borderline gambling. Jadi sebenarnya jadi gacha itu sebenarnya nggak bagus ya untuk orang yang self controlnya jelek, karena takutnya mereka kumat, mereka ngabisin duit banyak. Betul. Tidak boleh. Jadinya intinya gitulah. Pokoknya kamu masukin duit untuk dapat karakter yang kamu mau. Yang berawal dari Jepang berarti ya? Iya, Jepang. Jepang ya. Karena gacha sendiri sebenarnya betul. Dia tuh ada di satu persimpangan antara gambling dan tidak gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau mau dibilang agak gambling ya agak gambling juga sebenarnya kan. Cuma kan kamu gambling itu intinya kalau kamu ngebet, kamu hilang semua kan. Nah, setidaknya kalau gacha kamu bet tapi masih ada yang didapat. Tapi belum tentu sesuai dengan apa yang lu mau. Sesuai harapan. Itu aja so, sih. Itu adalah gacha. Dimana yang Maria tadi ceritakan adalah konsepnya gacha dan gacha itu apa. Nah mengenai aplikasinya sekarang itu udah banyak banget ya Maria. Banyak sekali. Gila banyak banget. Apalagi kalau kita bicara yang konteksnya video games. Jangan dulu ngomongin video games yang udah Jepang. Karena memang dia lahir dari sana gitu. Video games yang American juga udah banyak yang pakai sistem gacha. Walaupun betul. Orang deny itu bukan gacha. Contohnya kan Fortnite ada loot box. Boxes yang atau dia bilang Overwatch gitu ya. Itu bukan gacha tapi katanya. Itu bukan katanya. Katanya bukan. Bukan, mereka bilang itu bukan gacha. Aku agak 50-50 ya. Soalnya, kenapa? What's the difference? Maksudnya? Karena aku rasa gacha itu harus apa yang kamu dapat dari loot box itu harus penting gitu sebagai salah satu bagian dari game. Sedangkan mungkin kalau Overwatch itu kan kosmetik, memang buat percantik saja. Jadi aku tidak merasa itu gacha banget gitu loh. Karena kan kamu nggak butuh itu gitu. Tapi bias ya, maksudnya bisa aja itu sebetulnya gacha. Tapi sebenarnya secara teknis dia definisi dia gacha, tapi dia bukan gitu. Kata saya ya, karena itu kan kayak baju aja ya biar cantik karakternya gitu. Maria 50-50 untuk yang itu ya. Tapi kita ngomongin yang nggak 50-50 lah. Kita ngomongin yang 100% gacha. Dimana penyebarannya ada di
Mostly game mobile kali ya, Mar ya? Mobile banyaknya. Mostly. Mostly. Game mobile. Jadi yang lu kenal game gacha yang masih survive sampai sekarang apa aja, Mar? Nah, satu itu Fate Grand Order. Fate Grand Order. Fate itu kayaknya kayak aku ngomong gini rasanya wibu, orang yang senang Jepang pasti tahu mereka Fate franchise itu. Okay. Mereka itu besar. Mereka itu sebenarnya dari visual novel. Awalnya visual novel. Visual novel yang dewasa ya. Oke. Nah, udah gitu mereka wait bikin up. Visual novel yang dewasa. Secara 18+. Secara apanya? Ceritanya, visualnya, cerita sama gambarnya. Oh iya? Ya. Oh baik, gue cari dulu. Bener serius. Tapi bukan porn kan? Borderline. Sebenarnya udah mulai masuk sih, cuma mereka dibilangnya eroge gitu. Tapi eroge. dia terkenalnya dari situ. Apa sih namanya gitu. kalau ini? Sebenarnya personally gak main ya. Oh, nggak main. Gak main visual novel, cuma tahu karena aku tahunya dari animenya Fate Stay Night. Waktu itu aku Fate Stay Night kayaknya semua orang kayaknya tahu. Aku umur 13 tahunan kalau nggak salah itu nonton. Jadi aku sebenarnya agak samar-samar juga sih. Nah, karena belum benar-benar menangkap ya. Baru setelah itu kayaknya sepupu main Fate Grand Order, baru saya balik lagi ke Fate franchise ini. Oke, so kita ngomong dulu Fate Grand Order di mana dia sudah menjadi salah satu game mobile ya. Gacha yang bertahan cukup lama mungkin. Lama. Kalau Jepang tuh udah 5 tahun kalau nggak salah. Satu lagi. Pemainnya masih banyak. Masih banyak sampai sekarang. Mereka masih nomor 1 kalau nggak salah di Jepang untuk revenue Luar ya. biasa. Terus satu lagi? Ada satu lagi Grand Blue Fantasy, itu juga tua. Mereka itu dari browser base. Kayaknya aku kalau ngomong gini juga mereka kayaknya tahu deh. Browser base. Tapi kalau Grand Blue Fantasy kayaknya banyak banget juga jenis game ya selain gacha juga. Oh, ada baru kemarin keluar kan? Grand Blue Versus. Ya, Grand Blue Versus ya. Berantem. Oke, jadi kalau kita bagi lagi gacha, kita bahas dua ini dulu deh, Mar. Jadi Fate Grand Order ini yang main banyak banget dan yang menarik dari gamenya ini adalah justru gachanya. Gachanya dan karakternya, karena karakternya dari gachanya itu yang menarik sekali. Pertanyaan gue yang paling mendasar untuk masalah game gacha. Sebenarnya yang lo kejar itu dari karakter tersebut tuh apanya sih? Maksudnya yang orang-orang tersebut ya. Karena gue sempat ngobrol katanya ada yang ngejar cuman gara-gara voice act-nya men. Dan menurut gue itu nggak masuk akal gitu loh. Kayak ngeluarin uang berjuta-juta hanya untuk dapetin satu karakter. Karena karakter itu pengisi suaranya orang yang dia suka gitu kan? Betul. Terus apalagi ya yang estetik karakter ya. Estetik Jadi karakter. Kan Fate Grand Order itu terkenal mereka selalu outsource seniman untuk desain karakter dan lain-lain. Nah, mungkin beberapa karakter itu memang cocok sama selera mereka gitu ya. Like for example tuh yang terkenal dari Fate Grand Order itu kan si mascot girlnya siapa namanya? Si Saber. Kayaknya pasti pada tahu. Nanti gue tampilin. Original Saber. Original Saber. Si Artoria. Ini tuh kayak emang signature-nya Fate, jadi mereka pasti kejar semua yang mukanya mirip dan ini kejar gitu. Dan itu lu harusnya dapetin karakter itu di awal atau enggak? Atau harus dicari? Harus gacha. Wow. Aku punya karakter itu. By luck tiba-tiba saya roll si Saber ini. By luck. Padahal saya sebenarnya nggak terlalu tertarik karena sebenarnya saya kan perempuan pasti senangnya karakter cowok. Cowok, betul. Jadi tapi seperti itu ya. Berarti karakter biasanya pemain cowok mengejar karakter cewek, pemain cewek ngejar karakter cowok gitu. Jadi estetik ya, ada karena mereka emang secara visual ada yang kalau cewek-cewek kan cakep-cakep wajahnya, terus juga suaranya bagus. Ke bawah lagi dikit ya. Buat cewek-cewek mungkin ya karena beberapa kelihatannya ganteng kali ya. Iya betul. Maksudnya berkarisma, ganteng, terus suaranya juga cocok dengan perannya, terus apa lagi sih? Selain itu kayaknya kit. Jadi beberapa orang tuh ngomong, misalkan ada cowok nih, dia sebenarnya ngincer waifu gitu ya. Waifu tuh bahasanya untuk karakter cewek yang dia suka gitu. Sebentar. Cut dulu ya, waifu. Waifu itu apa sih sebenarnya? Waifu sebenarnya wife. Wife. Tapi dalam pronunciation Jepang jadi waifu. Dibaca jadi waifu. Jadi ini untuk merefer pada sebetulnya karakter cewek yang kamu suka dan kamu kejar. Waifu. Lanjut. Jadi itu misalkan si orangnya sebenarnya ngincernya karakter cewek. Tapi di Fate itu ada satu karakter yang katanya dia OP banget. Nah, itu si Merlin itu. Namanya Merlin. Merlin yang saya suka juga. Sebenarnya saya suka karena suka aja. Saya nggak tahu kitnya dulu waktu awal lihat tuh nggak tahu kitnya se-OP apa. Tapi setelah main akhirnya ngerti begini. Nah itu tuh katanya bisa ngasilin orang ngabisin berjuta-juta untuk si karakter ini karena emang kit dia itu bagus sekali gitu. Jadi dia bikin DPS Buster itu jadi broken gitu, kayak dia buffin jadi sakit sekali. Jadi semua orang tuh pasti pakai Merlin. Udah gitu katanya dia berguna untuk return farming. Return farming tuh jadi pokoknya farmnya jadi cepet lah. Soalnya yang belum bisa, karena aku ada beberapa bagian yang belum punya, jadi aku nggak bisa return, belum bisa. Pernah sih sekali coba berhasil tapi nggak stabil gitu. Nah itu pasti mereka kejar hanya demi kit. Tapi anyway, gameplaynya lumayan kompleks dong, Mar.
Iya, cuma sebenarnya kelihatannya kan simple. Iya. Secara Visual. simple, tapi sebenarnya kalau kamu udah main lumayan lama, kamu mungkin mulai mikir gimana caranya aku one shot boss ini, gimana caranya return farming gitu loh. Buffnya urutannya gimana. Aku juga awalnya mainnya asal-asalan karena mungkin lah cuma gini aja gitu kan ya. Tapi begitu mulai masuk ke chapter berapa itu namanya chapter Camelot, itu kalau nggak salah terkenalnya tuh yang udah mulai agak susah. Nah, itu mulai mikir aku urutan servantnya bagaimana, ininya gimana gitu. Baru mikir, aku oh ternyata ada mekanik begini gitu. Nah itu kayak kalau di YouTube banyak. Terus orang ngejar berarti yang tadi pertama adalah karena estetik, yang kedua voice act, yang ketiga adalah kit. Atau mungkin skill-skillnya ya. Betul. Apa yang dia bawa. Karena ada pastinya tentunya ada balancing beberapa karakter yang biasa aja, ada beberapa karakter yang kalau ya kayak Merlin tadi itu ya. Kayak si Merlin itu tadi. Tapi kalau ngomongin 3 hal itu aja itu udah bisa bikin orang ngeluarin duit gede nggak sih, Mat? Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Karena kan kemarin ada yang lu bilang itu yang di video dia spend $500,000 buat gacha. Buat gacha. Dan itu adalah itu lupa rasanya dia ngincer Nero Bride. Dari di si Fate Grand Order. Kalau nggak salah aku lupa ya. Karena menurut tapi lumayan terkenal ceritanya. Awalnya kan gue nggak tahu nih si Fate Grand Order ini dan terus akhirnya datanglah si Maria, terus Maria ini ngomong mengenai si Fate Grand Order ini dan pas dia ngomong ke gue, Maria bilang ke gue katanya Fate Grand Order ini udah outdated secara gameplay sama engine. Sebenarnya gameplay dan engine-nya udah ketuaan. Jadi kalau lihat di subredditnya Gacha Gaming tuh sebenarnya banyak orang yang pengen main Fate Grand Order, tapi mereka turn off sama loadingnya lama atau emang gaya gameplay engine-nya sedikit tua gitu, jadi mereka sedikit turn off. Ya pokoknya outdated itu udah ketinggalan zaman gitu ya sebenarnya. Tapi 5 tahun soalnya di Jepang. Tapi sampai sekarang masih jalan ya? Masih jalan, masih ngasilin duit, jadi masih jalan. Shit. Oke. Jadi itulah Fate Grand Order. Terus kalau ngomongin yang kekinian deh, Mar. Nah, yang kekinian ya, yang baru banget itu Arc Knights. Yang masih fresh gitu ya. Arc Knights. Tower Defense ini ya. Tower Defense, tapi dengan estetik anime lagi. Seperti biasa banyak waifunya banyak. Suaranya juga pakai suara itu voice actor Jepang yang populer, yang profesional. Oke, contohnya kayak ada Ayako Kawasumi, itu sama kayak suarain sabernya di Fate Grand Order. Nah, jadi kan pasti orang yang suka Fate Grand Order juga mulai melihat, oh ini karakternya berarti sama gitu. Strategi marketingnya mereka orang juga dengan memakai voice act yang ya nggak? Betul. Karena udah sukses di sini, voice act-nya dibawa ke game baru lagi. Pasti itu akan menarik semua pemainnya yang dasar alasan mereka bermain karena voice act-nya. Betul. Udah gitu untuk promosiin game ini juga voice actor itu sampai bikin kayak bikin semacam video pendek, kayak mereka bikin message, oh ini saya voice-nya si karakter ini dan itu dari mengaruh game banget. Ini mengaruh. Teman saya nonton soalnya ngikutin, oh ini suara ini nih gitu. Lu sendiri ada favorite voice act? Ada sih. Siapa? Aku suka itu Takahiro Sakurai. Itu suarain si Merlin kalau nggak salah sama si Arthur Prototype. Terus ada lagi Tomoaki Maeno, itu kalau nggak salah di Om Yoji itu Tengu. Nah itu dulu seneng banget si karakter ini. Sisanya mungkin terus itu Tatsuhisa Suzuki. Itu kalau di Fate Grand Order jadi Ashwatama. Itu juga aku suka. Tapi sisanya aku nggak terlalu ingat soalnya. Tapi segitu aja lu berarti sudah ada lah ya yang lu suka. Dan tadi lu sedikit bahas mengenai Onmyoji. Onmyoji kan buat kalangan yang awam tuh lebih kenal Onmyoji Arena. Arena, betul. Padahal sebenarnya dia dari RPG dulu. RPG yang gacha juga nggak? Gacha juga. Jadi sebenarnya RPG gacha. Mereka kayaknya NetEase mau expand karena waktu itu juga MOBA itu kan kayaknya paling terkenal ya. Melihat kesuksesan Mobile Legends, Dota, LoL, pokoknya banyak sekali lah judulnya. Nah, mereka bikin versi MOBA-nya tapi pakai konsep Onmyoji. Jadi itu karakter yang ada di Onmyoji RPG-nya diangkat ke Onmyoji Arena sebagai MOBA bentuknya. Betul. Dibilang terlalu berhasil juga nggak kayaknya ya kalau Arena ya. Soalnya emang kalau dari sisi estetik tuh lumayan niche ya mereka, soalnya kan emang mereka itu Jepang banget. Nah jadi itu orang tuh kalau emang mereka udah ada kayak beberapa orang awam tuh udah pikirannya kalau Jepang itu wibu gitu. Mereka tidak mau. Nah udah gitu karakternya juga kan anime banget. Voice actornya juga Jepang banget yang populer gitu. Jadi mereka tuh kayak udah ada stigma wibu, mereka nggak mau cobain gitu loh. Ada beberapa aku dengerin gitu, mereka nggak mau karena itu terlalu Jepang banget. Nah sama secara estetik mereka nggak terlalu seneng folklore Jepang gitu loh katanya. Secara estetik tidak suka folklore Jepang yang kayak yokai gitu. Itu kan juga orang kayaknya apa sih ini gitu kan. Sedangkan mungkin kalau secara Mobile Legends mereka lebih
lebih accessibility-nya lebih gampang ya. Iya, dan Karena mereka mungkin merasa lebih relate aja kayaknya, lebih bisa menerima gitu. Ya. lebih kayak lebih deket reality Iya. gitu. Kalau kata temen saya sih gitu ya. Iya. Lebih kayak ada Tapi gun masuk gitu. akal, ya. masuk akal sih. Nah, jadi itu Bisa kayak jadi. udah gitu mirip LoL. Iya. League of Iya. Legends jadinya tuh kayak oh ya gitu. Dan anyway, League of Legends juga bakal ngerilis Wild Rift, benar. ya kan? Iya, betul. Yang versi mobile juga. Iya, So mobile ini bakal digoncang gitu ya. Ya, benar. Dead by Daylight, NetEase ya ngomongin NetEase juga Dead by Daylight katanya mau segera di Pindahan port mobil, ke ke mobile, mobile. gitu. Jadi balik lagi tadi Onmyoji juga ternyata RPG basically dan itu gacha juga. Gacha. Jadi sebenarnya kalau menurut lu gacha ini adalah sesuatu yang peminatnya di Indonesia banyak nggak sih sebenarnya menurut lu Mar? Mungkin kalau lihat dari sisi penggemar Jepang itu banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi kalau saya lihat katalog Komifuro aja itu banyak mereka yang jual merchandise temanya Fate Grand Order. Oke. Oh, satu lagi Azure Lane. Kayaknya Azure Lane kalau aku ngomong juga Iya. tahu juga. Gue pun pernah dengar Azure Lane. Azure Lane Ah. gitu. Terus kemarin Arc Knights. Arc Knights itu padahal sebenarnya baru keluar 1 bulan, tapi di Komifuro juga itu sebenarnya udah banyak peminatnya gitu. Sampai meme-nya tuh ada di mana-mana, karakternya ada di mana-mana. Jadi bener-bener Padahal hype itu yang banget. tower gitu. defense itu kan? Iya, baru keluar kemarin Januari. Jadi gini. Basically itu adalah sebuah tower defense dan kalau kita bicara tower defense itu kan jadul Mar sebenarnya. Iya, betul. Secara genre-nya itu ancient loh. Maksudnya tua dong. Harusnya kan yang paling baru-barunya yang kita kenal dan cukup viral kayaknya Plants vs Zombie. Ya enggak? Iya. Padahal sebelumnya gua dari zaman gua belum nikah bahkan itu di mobile tuh game tower tuh udah banyak Udah ya. ada. Tower defense Bloons tuh. satunya. Iya, gitu kan banyak banget tower defense. Arc Knights ini bikin lagi genre-nya tower defense tapi di match up sama gacha. Gacha dan anim. Makanya kayaknya menarik perhatian, apalagi kan kayaknya gacha itu sebenarnya didominasi sama turn based RPG. Yes. Dan grind. Nah, Grind. jadi orang tuh kayak bosen gitu kenapa turn based sampai ada namanya genrenya tuh kalau nggak salah ini sebenarnya meme ya. Saya sering lihat di subreddit gacha ya. Oke. Mereka ngomong Summoner War Clone karena gayanya Summoner Wars Clone. karena Emang mereka mirip sama Summoner Wars? karena sistem runes yang kayak 6 Iya, biji, iya. terus grind, bikin Ada. fodder, ya itu Onmyoji, Epic Seven. Oke, jadi gacha ini sangat menarik karena bisa bikin orang spend duit gede. Gede. Lu sendiri Iya, pernah sekali. nggak? Aku nggak pernah. Why? Lu kan kayaknya tertarik banget ya sama dunia Aku kalau- video game gacha. Mungkin aku kayak kalau dari level paling cuma Minnow ya. Apa sih? Minnow tuh intinya paling pack bulanan atau mungkin beginner pack. Istilah yang- dari mana Mino? Itu sebenarnya bahasa itu kayak termnya di gacha ya, ada namanya free to play. Oke. Itu yang nggak spend sama sekali. Disebutnya Mino itu. Enggak, itu free to play. Free to play, Free to play. oke. Terus di atasnya ada Minnow. Minnow ini yang masih ngabisin duit. Dikit-dikit lah, cicil-cicil gitu. Terus ada tahu saya. namanya whale. Whale itu paus. Whale, Nah, paus, whale ini oke. tuh yang buat satu karakter ngabisin berjuta-juta. Wah, Cuma demi akapnya dapat. lah gitu ya. Kayak Iya. the bignya Iya, lah. oke. Gitu. Sedangkan lu masih ada di Di bawah lah. Kadang iya. F2P malah karena emang gak terlalu ngerasa harus atau emang karena hokinya bagus. Iya, Udah dapet ya udah seneng. cukup gitu ya. Cukup. Aku nggak Oke. usah ngusahain Dan banget. kalau kita ngomongin game-game gacha man, isinya tuh kan tidak lepas dari grinding dong. Iya betul. Dan grinding itu identik dengan waktu yang panjang. Iya betul. Dan menurut lo berapa lama biasanya waktu yang dibutuhin untuk meng-grind? Ini tergantung. Oke. Kalau personally dari Arc Knights itu saya kalau karakternya high rarity gitu ya, bintang 6 nih, Oke. pasti tahu kayak Saria atau Silver Rush itu. Itu aku bisa mungkin seminggu tuh grind nonstop untuk dapat material supaya dia jadi Ascension Elite 2 gitu. Tapi itu kan juga karena saya selingin tidur, selingin Iya. Tapi di auto kerja gitu. Aku auto tinggal. Saya sambil kerja di background tuh mainin gitu. Wow. Nah, tapi kalau misalkan rarity-nya lebih rendah, mungkin lebih cepat. Oke. Aku nggak bisa tahu berapa eksaknya ya, cuma ya aku kasih tahu aja makin rendah rarity-nya makin cepat. Cepat ya. Selesai kerjain. Tapi berarti banyak orang yang menginvestasikan waktunya untuk grinding tentunya. Bener, banyak. Banyak banget ya. Banyak. Jadi ternyata tapi gue banyak banget dapet insight lah. Maksudnya ilmu-ilmu baru ya, sebuah perspektif baru juga ya. Ternyata banyak orang yang segila itu gitu. Bahkan ini konteksnya lu ngomongin orang-orang yang terdekat lu di Bandung ya. Ya, teman. Ada juga kan teman-teman lu. Teman dekat saya kan pada main gacha semua, kan nggak tahu. Jadi bener-bener kerasa mereka kalau dia nggak dapat karakter dia suka, aku tahu despairnya, sedihnya dia kayak gimana. Sampai segitunya, Man. Dia kalau nggak salah pernah waktu itu di FGO ada namanya Jean Alter. Oke. Pasti tahu. Kalian pasti tahu Jalter. Nah itu tuh dia itu reroll karena kebetulan bannernya lagi up. Oke. Dia reroll sampai dapet Jalter. Dia buang akun lamanya, dia bikin baru untuk Jalter ini aja si cewek ini, gitu.
Jadi emang bisa ngedrive orang sampai segitunya ya? Ya, bahkan saya kan ikut kayak community gacha gaming gitu Oke. ya. Nah, itu tuh mereka pada setiap hari tuh ngomong-ngomongin, aku nggak dapat karakter ini, reroll nggak gitu. Terus kalau misalkan emang ini karakter yang dia suka, dia bakal reroll terus harian. Tapi kalau ngomongin community-nya, ya. solid. Maksudnya mereka saling support apa segala macam. Kalau really? jujur not really, soalnya terakhir nih yang keluar ya Seven Okay. Deadly Sins Grand Cross ya. Okay. Kemarin baru keluar nih gacanya. Aha. Itu tuh ternyata mereka ada kayak nonton iklan untuk Okay. dapat reward. Nah ini tuh kebelah dua community-nya. Beberapa bilang ini nggak masalah karena nonton iklannya tuh nggak terlalu disruptif karena Okay. kamu kalau main kayak gak tiap loading ada gitu kan. Karena ada game yang kayaknya tiap loading ada ad, Okay. tiap loading ada ad. Nah itu Okay. kan dibelin. Ah. Nah Grand Cross itu enggak, bahkan kamu dikasih option untuk matiin iklan. Oh, Tapi ya? di sisi lain orang tuh bilang ini game ini sebenarnya high quality, cuma kenapa harus ada ad? Itu mengganggu katanya, itu cheap gitu. Iya. Jadi ini lagi soalnya lagi kebelah dua. Jadi yang gak masalah. Pro dengan ads dan ada yang juga yang marah. kontra Nah, dengan biasanya yang pro ads ini yang free to play karena katanya mereka merasa dapat tambahan freebies ya? dari ad itu. Ah, Nah, justru menurut sedangkan, mereka dengan adanya ads, malah sangat bantu Oke, gitu oke. loh, daripada yang lain kan kayak kalau game lain gak ada ads mereka harus grind kan. Berarti setidaknya kalau ada ads kok kayak walaupun sedikit kebantu dikit lah Oke. gitu kan. Nah, itu ngomongin sampai ke masalah ads, berarti kan sebenarnya kita bicara revenue dari si developer juga dong, ya nggak? Ya. Itu kan developer dapat duit juga dari situ kan? ya. Ada nggak sih mereka yang main gacha-gacha ini yang akhirnya cukup, let's say ngefans sama satu developer tertentu? Atau lu misalnya, kalau gue sih suka game-game yang dia keluarin, semua game-gamenya dia. Ada kalau nggak salah tuh Yostar. Nah Yostar ini tuh keluarin Azure Lane. Oke. Nah at the same time dia juga yang keluarin Ark Knights. Oh. Makanya kebanyakan yang main Azure Lane kebanyakan pasti akan mencoba Ark Knights, Knights juga. juga. Karena ini Yostar. Jadi Yostar itu di community gacha gaming tuh terkenal baik. Baik. Jadi itu In setidaknya the terms tuh of what? Baiknya di kenapa? standar gacha itu dia Oke. termasuk yang care sama community Oke, katanya. jadi dia mengurus dengan baik. Oke. Like kalau di compare sama Nexon itu kan terkenal Ya. jelek sekali kan. Nah, Padahal Nexon gamenya not bad kan? not bad, cuma model bisnisnya jelek sekali. Model bisnisnya jelek sekali. Jadi pay to win, cash grab gitu. Ah. Pokoknya greedy lah. Jadi kalau di Oke. gacha gaming itu ada game misalkan, bagus sekali gambarnya. Tapi ternyata developer atau publisher Nexon mereka udah pasti nggak akan main. Mereka akan boycott itu gitu. Oh wow. Kayak contohnya Overhit itu Oke. kan punyanya Nexon. Oke. Itu di gacha gaming server yang saya ikutin ini nggak ada satupun yang main. Karena hanya gara-gara title-nya punya Nexon. Nexon. Mereka nggak mau. Tapi kalau yang dipuja banget dan salah satunya apa sih? Psy Games punyanya Grand Blue Fantasy itu lumayan dipuja. Psy Games. Nah, karena katanya dulu sebenarnya mereka punya skandal. Oke. Ya di mana ada orang nge-roll juta-jutaan juga nggak Oke. dapat. Nah, Oke. tapi dari situ katanya muncul hukum gacha di Jepang Oke. yang buat melindungi consumer. Makanya Ah. sejak saat itu di Jepang itu harus ada PT Aha. sama ada rate-nya harus ditunjukin nih untuk SSR berapa persen. Tapi terjadi sekarang jadinya begitu. Jadinya memang semua game Jepang tuh ada PT-nya atau ada rate-nya. Memang itu karena hukum dari Jepangnya. Oke. Namanya kalau nggak salah ini Monkey Gate. Monkey Gate. Jadi Oke. itu kayak nggak dapet karakternya, terus dia udah nggak bisa berjuta-juta. Tapi sejak saat itu Psy Games jadi baik banget. Dia kalau anniversary atau ada acara mereka bikin free roll sampai 200 roll. 200 roll itu berarti 20 kali 10. Itu buat orang itu sangat bagus gitu loh. Yeay. Jadi kesempatan untuk cari karakter yang mereka mau. Apalagi kalau kebetulan bannernya yang lagi terkenal tuh Gala. Banner Gala tuh jadi yang bagus-bagus unitnya tuh muncul. Jadi mereka bisa kalau dapet 200 kan wah Iya, roll iya. terus. Enak kan? Jadi Terus mereka memang- sering kasih currency gitu. Baik, Psy Games. Itulah baik dari yang dimaksud oleh para player gacha, baiknya developer kayak gimana. Cuman artinya memang juga terbagi ya. Kayak kalau kita ngomongin AAA games kan kita punya musuh kayaknya semua orang kayaknya salah satunya adalah EA. EA. Iya kan? EA. EA yang Kacau. kayaknya semua di milking, semua dimonetisasi, semua dibikin sulit gitu ya. Iya. Yang katanya sekarang lagi tobat katanya. Kita Karena lihat. ngeluarin Star Wars dan beberapa game lainnya yang cukup bisa proving kalau EA udah mulai peduli lagi sama Oke, player. siap. Tapi maksud gue di berbagai lini memang tentunya ada beberapa developer yang kayak gitu ya. Ternyata di gacha juga dari Maria gue dapet ada ternyata Ada. kayak gitu. Dan bahkan Maria sempat bilang ada beberapa game gacha yang destruktif. Maksudnya yang emang nggak bagus buat dimainin. Ada juga beberapa yang it's a mistake katanya, kayaknya contoh-contohnya yang di-port dari, bukan di-port sih sebenarnya, dibikin basicnya dari Nintendo Switch ya gamenya. Ya, jadi tuh Nintendo itu bisnis modelnya nggak tahu kenapa kalau ke gacha tuh sedikit tidak disukai.
ya. Oke, why? Contohnya Fire Emblem Pass. Yes. Kayaknya kalau aku ngomong juga pasti pada tahu nih, okay. yang dimana mereka mengunci basic auto repeat call atau mungkin kostum yang ada statsnya itu dikunci di balik paywall. Okay. Nah, $10 kalau nggak salah, aku nggak lupa sih segitu gitu. Nah itu lumayan ribut. Gacha gaming waktu itu langsung udah pokoknya jangan ada yang mainin, boykot. Tapi nyatanya masih loyal kan fansnya. Jadi sehingga mereka di Januari ini kalau nggak salah revenue-nya itu masuk top 10 atau top 5 bahkan, aku lupa. Jadi maksudnya ngabusin gitu. Tapi Nintendo kan emang punya kekuatan itu, Mar, maksud gue. Betul. Ya, fansnya dia kan cukup loyal. Artinya sebenarnya ya pasti tetap ada yang mainin dong. Pasti ada yang mainin. Tapi kalau game-game dari IP-nya Nintendo yang lu tahu digacain di mobile apa aja sih? Mario, Fire Emblem, Mario Kart. Oh ya, itu gacha. Mario Kart Tour itu gacha katanya. Aku nggak main sih karena kan mungkin aku nggak terlalu seneng gameplaynya, tapi aku tahu Mario Kart apa. Katanya sih gacha. Terus ada Animal Crossing Pocket Camp. Sebenarnya mereka nggak gacha banget, tapi ya itu awalnya mereka free to play banget. Aku dulu main bentar. Terus kan katanya tiba-tiba ada pass juga, terus ada mulai muncul ada gacha juga yang kayak ngambil kosmetik. Nah itu aku nggak tahu sih statusnya, karena aku juga udah berhenti main dulu. Jadi aku nggak tahu. Tapi lumayan orang tuh ngomongin pass itu salah satu move yang jelek oleh Nintendo. Move dari Nintendo. Fire Emblem Heroes. Ya, udah itu aja aku cuma tahu 3 ini sih. Fire Emblem Heroes sendiri gimana? Kalau kita bicara Fire Emblem, seems that's a good game. Yang gua rasa Fire Emblem Three House ya terakhir. Betul. Itu bagus banget. Bagus sekali. Terus itu bagus. Mobile-nya? Kalau mobilenya aku sebenarnya nggak bisa ngomong karena aku nggak main. Karena mungkin karena emang aku sering dengar orang katanya. Don't. Why? Gitu. Di gacha gaming sub juga don't get into that. Why? Bahkan sampai ada beberapa fans Fire Emblem tuh tidak suka dengan Fire Emblem Heroes ini karena katanya mereka itu merusak katanya. Tapi aku nggak bisa ngomong, ini cuma opini dari orang luar ya. Maksudnya apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Menurut mereka? Gameplaynya itu kata mereka itu berubah banget dari Fire Emblem yang asli. Kalau kata orang ya. Nah, itu kan udah tentu. Satu. Terus itu monetization-nya jelek sekali. Itu dia jadi kelihatan greedy sekali. Greedy itu mereka jadi kesel gitu. Itu aku udah sisanya aku nggak tahu apalagi. Katanya sih power creep ya. Jadi kalau ada PvP, pasti semua gacha yang ada PvP itu pasti pay to win. Ada power creep. Jadi ada new unit broken. Dah itu bakal dominasi meta berapa bulan. Tapi dia tetap survive kan? Survive kan? Katanya sih di carry sama Nintendo dan nama IP. Sama nama IP katanya. Iya, karena secara IP besar. Gitu. Big IP. Oke. So, itulah tadi pembicaraan mengenai gacha. So, closing statement, Man. Should we play gacha games? Aku nggak rekomendasikan. Really? Walaupun lu suka? Karena aku jujur aku suka. Tapi aku tahu kalau kamu self controlnya jelek. So buruk. Tips dari lu adalah kalau lu mau main gacha, gini, kalau main gacha kalau bisa ya, Google Play kamu itu semua yang metode pembayarannya lepas. Takutnya kamu kilaf, kamu beli pack atau beli duit atau ngisi lagi. Itu lepas itu kan sangat buruk ya. Ya, itu lepas. Apalagi kalau self control kamu jelek. Jadi kalau kamu ada tendensi untuk lepas kontrol, jangan main gacha. Ya? Terus atau kamu mungkin ada yang kayak terlalu terikat dengan fiction juga sama karakter itu juga jangan, karena takutnya ada kilaf misalkan kamu seneng, let's say di Fate Grand Order kamu seneng si Saber gitu ya, kamu bakal kejar terus si Saber itu sampai dapet, itu nggak sehat gitu. Nanti kamu terus nanti depresi karena kamu nggak dapet. Soalnya aku pernah dengar cerita ada orang main gacanya Final Fantasy. Nah dia itu katanya pengen siapa gitu, aku lupa karakternya. Dia kejar itu sampai kalau nggak salah kartu kreditnya tuh limit. Wow. Istrinya aja sampai marah katanya, bener-bener sampai gimana caranya kamu supaya bisa charge back itu refund katanya. Karena katanya rusak katanya habis itu itunya rumah tangganya, terus dia harus ke terapi karena ternyata dia ada gambling addiction. Wow. Nah, jadi kalau kamu ada tendensi lepas kontrol jangan main. Atau kamu kalau gampang baper juga jangan main. Why? Karena let's say aku kan misalkan aku main nih, aku dapat karakter yang temanku mau. Dia sedih. Karena kenapa dia nggak dapat? Dia bisa merusak persahabatan itu. Terakhir tuh ada yang berantem soalnya di Facebook yang pemain Ark Knights. Jadi itu si orang ini pengen satu karakter cewek nih, namanya Nightmare. Nah, tapi dia ternyata dapetnya yang 6 star, Skadi. Terus ada orang nggak dapet si Skadi ini, dia marah ke orang ini. Kamu nggak tahu terima kasih, kenapa kamu dapet Skadi malah sedih. Terus orang itu kan bingung karena, loh, aku kan nggak mau si ini. Gitu. Terus mereka berantem di komen dan aku udah nggak tahu lagi deh. Padahal sebenarnya di server, happen.
di server saya aja pada saing pamer dan kita ya udah biasa aja habis itu. Karena kita kan tahu ini kan ini fiksi gitu, bro. Tapi Gitu. iya, beberapa orang memang mungkin bisa terlalu into fictional world gitu ya. Terikat gitu ya. Menurut gua mungkin gua sedikit pesan juga sama teman-teman yang main gacha ataupun game apapun. Menurut gua jangan terlalu, pokoknya kalau udah ada terlalu itu apapun sih menurut gua udah nggak bagus. Oke, so gitu aja ya Maria. Jadi nanti Instagramnya Maria udah ada di bawah. Silakan kalian mau tanya-tanya. Adanya juga seneng gambar ya katanya. Ya, betul. Jadi kalau kalian yang mau commission mungkin atau apa segala macam silakan ya kan, boleh banget. Kalau nggak Instagram boleh Discord sih. Discord juga? Discord Lebih aktif di Discord ya? Discord soalnya kan ikut banyak community. Bahkan saya ikut server gacha banyak. Tuh, jadi kalau buat kalian yang pengen lebih tahu lagi, cuman menurut gue yang gue cukup senang kenapa gue bisa ngobrol sama Maria hari ini, ya kan? Selain memang ada knowledge mengenai itu dan Maria juga kayaknya bukan player yang terlalu iya kan? Enggak, saya casual sih. Iya, casual, tenang. Casual, but kalau kita bicara dia punya knowledge ya, nggak selayaknya casual sih. Oke sih menurut gue. Lu mendalami itu menurut gue. Ya, so gitu aja. Mudah-mudahan segmen yang satu ini, mari diskusi kali ini akan seru dan silakan ya Maria ya. Barangkali ada teman-teman yang mau ikutan diskusi di kolom komentar, kenapa enggak gitu ya. Yang mau nanya-nanya apa segala macem, ada akun YouTube kan. Nanti kalau ada yang nanya-nanya sama Maria di kolom komentar, dibalas sama Maria. Oh iya, aku cobain. Sebenarnya ya akun YouTube juga gak ada isi sih. tinggal di komentar aja di bawah, nanti kita bisa diskusi di bawah. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channel Sadar Tua kalau kalian suka dengan video yang gue bikin. Jangan lupa juga follow Maria ya. Jangan di like juga, di komen juga ya. Jangan lupa share, bagi ya, karena ini adalah ilmu dalamnya ya. Kali-kali kan anak tua ilmunya agak lebih padat gitu ya, karena berbagi itu indah teman-teman. Gitu aja, play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.